Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 5 Desember 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, masih dari kitab Nabi Yesaya bab 26 ayat 1-6, digambarkan bagaimana bangsa yang benar dan tetap setia akan dibiarkan untuk masuk ke dalam kota abadi. Bangsa yang jujur, bangsa yang setia, kepadanya akan dibukakan pintu-pintu gerbang kota, sehingga mereka akan masuk ke dalamnya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada para murid, barang siapa melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu, di atas wadas yang kokoh. Ketika hujan dan banjir, rumah itu akan tetap kokoh kuat, tidak roboh, karena didirikan di atas wadas. Sebaliknya, orang yang mendengarkan sabda Allah tetapi tidak melaksanakan, ibarat orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika ada angin badai dan banjir, maka rumah itu akan roboh karena tidak ada dasarnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, gambaran kedua bacaan mengajak kita untuk mengerti apa yang perlu agar dapat masuk ke dalam kerajaannya. Yesaya mengingatkan, hanya bangsa yang jujur, bangsa yang benar dan tetap setia kepada kehendak Allah boleh masuk ke dalam kota Tuhan. Pintu akan dibuka bagi mereka yang benar, setia kepada kehendak Allah.
Demikian pula pada bacaan Injil. Siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Bukan orang-orang yang hanya menyebut Tuhan lewat bibirnya, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakan, dan menjadikan sabda Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai pijakan dalam bertindak. Merekalah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tindakannya tidak mencerminkan kehendak Allah. Maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tidak cukup hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tetapi mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Dengan kata lain, kita tidak hanya pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman, pelaku-pelaku sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan kita jadikan dasar, pijakan, dan pondasi hidup kita. Sehingga ketika datang tantangan, kita tidak akan roboh, tidak akan goyah, karena hidup kita dasarkan pada sabda-sabdanya. Maka mari kita bertanya, selama ini yang menjadi dasar pijakan kita, apakah sabda Tuhan ataukah kehendak dan keinginan pribadi kita? Agar hidup kita tidak roboh dan kita boleh masuk ke dalam kerajaannya, mari kita dasarkan hidup kita, tindakan kita pada sabda-sabda Tuhan. Kita menerjemahkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti ungkapan Yesaya, bangsa yang benar dan tetap setia akan diperbolehkan masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Bangsa yang setia kepada sabda Yesus, mendengarkan dan melaksanakan, akan boleh masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati keselamatan. Semoga kita semakin sadar dan yakin bahwa tidak cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan, melainkan mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami siapa yang boleh masuk dalam kerajaan-Mu, yakni mereka yang tetap jujur dan setia mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya. Biarkanlah hidup kami didasarkan atas sabda-sabda-Mu itu, sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar berasal dari-Mu. Kuatkan iman kami yang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang bimbang. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kuat dan semakin tangguh, sehingga kami mampu menghadapi tantangan-tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usahanya untuk hidupnya, agar akhirnya tetap merasakan pendampingan, bimbingan, dan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya himbau, saya ingatkan agar melaksanakan pola hidup sehat, menjauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, agar kita tetap sehat. Kalau kita sehat, orang lain sehat, semua sehat, dan kita akan merasakan kebahagiaan. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil di lingkungan, di wilayah, di paroki, di rayon, di kevikipan maupun di keuskupan. Dengan cara kita masing-masing, dengan doa-doa kita, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga dana yang sungguh membantu gereja dalam mewartakan Injil. Memasuki masa Advent, saya mengajak kita semua untuk benar-benar ambil bagian dalam persiapan-persiapan itu, agar akhirnya di samping persiapan perayaan Natal, kita mempersiapkan hati, mempersiapkan rohani untuk benar-benar bertemu dengan Sang Anak Manusia yang kita nantikan. Semoga akhirnya kita semakin dimampukan untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.